Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya admin bisa mengupload lagi alur cerita dari kisah My Hero Academia Vigilantes yang sudah berjalan sampai 2 chapter. Oke, jadi kali ini admin akan mencoba sampai 2 chapter sekaligus, mulai dari chapter 3 sampai chapter 4. Dan tentunya banyak hal-hal yang tidak terlalu penting yang admin akan masukkan sepanjang alur video. Spoiler sedikit bahwa chapter ini akan menampilkan beberapa karakter dari My Hero Academia atau dari alur cerita utama, dan beberapa karakter baru yang sangat menarik. Untuk itu konten ini mengandung full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter 3, Nice Girl Reborn. Chapter 3 diawali dengan pertengkaran antar dua remaja SMP. Yang satu mirip Jojo dan yang satunya mirip Cyclops. Lalu si tokoh utama kita akhirnya datang dan langsung meminta agar perkelahian dihentikan. Namun Koichi datang dengan gagal epik dengan menabrak tumpukan sampah. Akan tetapi Koichi langsung berdiri dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Rupanya beberapa jam sebelumnya, Knuckle Duster datang di rumah Koichi dan menanyakan perihal quirk Koichi. Koichi membeberkan fakta bahwa quirknya hanya dapat mampu bergerak dengan kecepatan sepeda, dan resikonya adalah Koichi kesulitan saat melakukan pengereman, sehingga terkadang Koichi terluka. Mendengar hal itu, Knuckle Duster memberikan Koichi sarung tangan motor dan pelindung siku, guna untuk memperkecil resiko akibat quirk milik Koichi. Dan Koichi diberitahu agar dia belajar teknik seni jatuh dengan aman. Knuckle Duster juga menyuruh Koichi agar mengganti nama hero-nya yang sebelumnya adalah Gentleman menjadi The Crawler, agar para penjahat tidak menganggap remeh Koichi. Kembali ke situasi semula, Koichi segera memperkenalkan nama barunya yang adalah The Crawler. Namun tetap saja sepertinya nama Gentleman lebih dikenal dan Koichi lebih dikenal pula dengan orang baik yang suka memungut sampah. Karena jengkel dengan ulah Koichi yang dari tadi pamer, kedua anak SMP ini kemudian mengeroyok Koichi. Namun tiba-tiba datanglah Knuckle Duster dan berniat untuk menghajar kedua anak SMP tersebut. By the way, nama kedua anak SMP ini adalah Jubei Namimaru dan Ichimoku Samazu. Namun Knuckle Duster ditahan oleh Koichi. Singkat cerita, lantaran keadaan semakin tak terkendali, Popstep lalu datang untuk ikut mengamankan situasi. Siapa sangka, kedua anak SMP ini adalah penggemar berat dari Popstep. Dan singkatnya, secara tidak langsung mereka berteman karena memiliki idola yang sama. Namun tiba-tiba tidak jauh dari mereka, ada keributan yang disebabkan oleh seseorang yang memakai trigger dengan mengamuk. Situasi menjadi ricuh ketika si penjahat instan ini mulai merusak dan menyerang orang lain. Namun di suatu momen akibat ulahnya, ada seorang bayi yang hampir jatuh menghantam aspal. Namun untungnya Koichi datang dengan cepat untuk menangkap si bayi. Pertarungan pun tak dapat dihindari, dan terjadilah perkelahian antara Knuckle Duster versus penjahat dengan quirk hardening. Selama bertarung, Knuckle Duster mengkritik si penjahat tentang quirknya. Dengan detail, Knuckle Duster menjelaskan bahwa si penjahat harusnya fokus ke seluruh bagian tubuhnya pada saat memakai quirk. Ini menunjukkan bahwa Knuckle Duster memang adalah seorang yang berpengalaman, dan please jangan dulu spoiler. Singkatnya, si penjahat semakin kewalahan dan Knuckle Duster memanfaatkan waktunya untuk meninju secara brutal wajah si penjahat. Dan akhirnya kemenangan berpihak di Knuckle Duster. Tidak lupa juga pertarungan ini dilihat langsung oleh kedua anak SMP tadi, dan membuat mereka merinding dengan aksi brutal Knuckle Duster saat baku hantam. Chapter 3 ini diakhiri dengan menampilkan penyelidikan yang dilakukan oleh detektif Tsukauchi dan Sansa. Mereka akhirnya berhasil menangkap penjahat memakai trigger tadi yang sebelumnya dikalahkan oleh Knuckle Duster. Detektif Tsukauchi menyadari bahwa hal ini dilakukan oleh pahlawan ilegal atau vigilantes, dan detektif tidak suka dengan hal ini, sehingga detektif Tsukauchi menganggap bahwa pahlawan ilegal adalah seorang kriminal yang perlu ditindak. Chapter 4, Honesty. Chapter dibuka dengan Koichi yang barusan pulang kuliah. Koichi yang baru sampai ke kosnya kemudian kaget melihat orang yang sedang santai tanpa dosa sedang makan di kamarnya. Sempat kaget namun segera orang tersebut memakai topengnya. Dan sebenarnya dia adalah Knuckle Duster itu sendiri, dan dia masuk dengan memecahkan jendela. Saat Koichi memperbaiki jendelanya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, dan setelah dibuka ternyata adalah seorang gadis remaja culun. Dan ternyata gadis tersebut adalah Popstep. Oke, bisa dibilang di awal chapter menunjukkan identitas asli dari Knuckle Duster dan Popstep yang sebelumnya memakai topeng. Singkat cerita, Koichi pun pergi bekerja dan Popstep akan mengadakan pertunjukan. Di tempat lain, Popstep menampilkan konsernya di pinggir jalan, sambil disoraki oleh banyak penggemarnya. Lalu salah satu penggemar yang adalah seorang bocil berdesakan ingin menjabat tangan Popstep, namun gagal karena kerumunan yang menghalangi. Kemudian datanglah si anak SMP yang ada di chapter 2, yang adalah Jubei Namimaru. Dia kemudian mengatakan bahwa tidak seharusnya si bocil untuk berdesakan, karena itu cukup berbahaya. Dan lagi kita kedatangan si anak SMP yang ada di chapter 2 juga, yang adalah Ichimoku Samazu. Samazu kemudian dengan gagahnya menjelaskan definisi dari seorang penggemar sejati, asik, dan menunjukkan sedikit quirknya yang berupa laser. Namun rupanya si bocil tak peduli dengan nasihat dua anak SMP tadi, dan langsung memakai trigger. Ternyata si bocil ini juga memiliki trigger. Oh iya, by the way namanya adalah Teruo Unagisawa.
Nah, dengan cepat, dia akhirnya berubah menjadi bulut yang menjijikan dan langsung mengejar Popstep. Dan kebetulan saat Popstep dikejar, Koichi baru saja selesai bekerja dan berniat berpatroli. Dan kebetulan, Popstep tepat lewat di depannya sembari dikejar belut. Koichi dan kedua anak SMP tadi kemudian mengejar Teruo untuk menolong Popstep. Dan lalu Knuckle Duster juga turut datang untuk menolong Popstep. Singkat cerita, Koichi berusaha menghentikan Teruo dengan cara menangkapnya. Namun karena sifat belut yang berlendir, maka Koichi dan Knuckle gagal untuk menghajar Teruo. Kemudian untuk menangkap Teruo, Popstep dijadikan sebagai umpan agar Teruo dapat menonaktifkan quirk-nya dengan cara membiarkan Teruo bersalaman. Namun Teruo yang ya begitulah, kemudian ingin memeluk Popstep. Nah untungnya, si Knuckle Duster melempar sekarung tepung dari toko udon yang dia lewati, sehingga membuat Teruo tidak licin dan membuat dirinya bisa ditonjok oleh Knuckle Duster. Dan akhirnya, Teruo pun kalah. Di akhir chapter, Koichi, Popstep, dan Knuckle Duster berada di kos dan beristirahat karena sudah berhasil mengalahkan salah satu penjahat hari ini. Dan chapter 4 pun ditutup dengan Koichi yang menjemur pakaian pahlawannya. Lalu chapter 4 pun selesai. Oke, di dua chapter ini sebenarnya admin lewatkan beberapa hal, karena admin pikir hal tersebut tak berkaitan dengan alur cerita yang admin bawakan tadi. Lalu di chapter 3 tadi kita bisa mengetahui bahwa lawan dari Koichi dan kawan-kawan sebenarnya bukan hanya villain, akan tetapi aparat penegak hukum yang menganggap bahwa aksi Vigilantes adalah tindakan kriminal. Lalu juga akhirnya kita diperlihatkan wujud asli dari Knuckle Duster dan Popstep, yang di 3 chapter sebelumnya belum diperlihatkan wujudnya tanpa topeng. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.